Menghadapi St. Kitts and Nevis di FIFA Series 2026, Timnas Indonesia mengikuti latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta sore ini. Lalu seperti apa jalannya latihan? Sudah bersama kami jurnalis iNews Indira Utomo. Indira, bagaimana suasana latihan pada sore ini? Indira. Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Jelang ajang FIFA Series 2026, sejumlah tim mulai melaksanakan kegiatan di Stadion Gelora Bung Karno. Dan baru saja tadi kami saksikan bersama Timnas Indonesia melaksanakan kegiatan untuk ajang esok hari. Dan dalam latihan tersebut, para pemain terlihat berlatih intensif mulai dari teknik latihan hingga simulasi permainan. Sejumlah pemain yang terlihat ikut berlatih pada sore hari tadi yakni ada Joy Palupesi, Jay Ole Romani, Ramadan Santa, Rizky Ridho, dan sebagainya. Untuk 11 pemain yang esok akan bertanding akan diumumkan jelang laga pertandingan. Dan tadi siang juga telah dilaksanakan press conference oleh John Hartman dan juga Elkan Bagot bahwa target kali ini adalah bisa tampil maksimal dan juga memberikan ambisi kepada tim Indonesia. Dan ajang FIFA Series ini sendiri merupakan laga persahabatan antar negara konfederasi. Indonesia sendiri nantinya akan dipertemukan oleh St. Kitts Nevis esok hari pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk laga pembuka pada pukul 15.30 akan mempertemukan negara Kepulauan Solomon dan juga Bulgaria. Sementara itu, Diandra. Baik, terima kasih Indira melaporkan langsung dari Stadion Madia GBK Jakarta. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, laga FIFA Series menjadi kesempatan besar bagi pelatih Timnas Indonesia John Hartman menguji kemampuan timnya menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda. Untuk membahas lengkapnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Anton Sangjoyo. Selamat sore Bung Joy. Sore. Baik. Bung Joy, seluruh pemain terbaik ini kita sudah kumpul. Bagaimana peluang untuk melawan St. Kitts and Nevis? Ya, pertama saya harus katakan bahwa ini laga sebetulnya dalam konteks Indonesia tidak terlalu penting ya. Ini hanya pertandingan persahabatan, mempertemukan beberapa negara dari konfederasi yang berbeda. Tapi yang penting adalah ini laga pertama bagi John Hartman bersama tim senior. Dan itu sangat penting karena bagi saya ini adalah settingan awal dari John Hartman. Apakah settingan ini cocok dengan filosofi permainan yang akan dia jalankan. Nah, saya tidak terlalu mengharapkan hasil yang kemenangan besar lah atau menang. Jadi hasil tidak terlalu penting, tapi yang penting bagi saya adalah tim ini mampu kembali utuh sebetulnya setelah tercerai-berai, gagal masuk ke Piala Dunia. Mereka kembali ke klubnya masing-masing dan bersatu dengan semangat yang baru, dengan semangat yang berbeda untuk bisa membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi, karena yang menanti kita adalah ada ajang AFF Senior, kemudian yang paling penting adalah ajang Piala Asia 2027. Saya kira tujuannya ke sana. Baik, Hartman ini kan menerapkan pola latihan modern. Tanggapan Anda seperti apa, Bung? Ya, saya rasa kalau pola pemain-pemain Indonesia yang sejak mereka bergabung bersama Sintayong, bersama Patrick Kluivert, polanya itu sudah mereka bisa memainkan pola apapun. Pola sangat ofensif 3-4-2-1 bisa, 4-3-3 pola yang ofensif, pola 4-4-2 yang lebih balance. Saya kira mereka bisa semua karena sudah dicoba oleh pelatih-pelatih sebelumnya dan sebetulnya cukup sukses ya untuk ukuran Indonesia di Piala Dunia, dan itu tidak mengkhawatirkan sebetulnya untuk menghadapi St. Kitts and Nevis. Dan saya rasa sih permainan apapun yang akan ditunjukkan nanti, terutama lawan yang katanya cepat, physical fitness-nya juga bagus, saya rasa sih akan cukup berimbang dan menarik. Dan menurut saya Indonesia punya peluang sangat besar karena satu bermain di kandang sendiri, yang kedua ini tim kan sudah sebetulnya kan 80% sudah jadi ya, sudah paten sejak zamannya Sintayong beralih ke Kluivert, sekarang beralih ke John Hartman. Jadi tidak ada kekhawatiran.
Capek banget kan? Baik, Bung Joy, 17 dari 24 pemain yang dipanggil ini merupakan diaspora. Ini bisa dibilang pemain lokalnya minim. Tanggapan Anda seperti apa? Ya kalau dari dulu kan itu kritik saya ya, terlalu banyak pemain diaspora. Tapi ya kan mereka legal, nggak ada masalah juga sebetulnya. Cuma memang kan John Herdman berpesan ketika dia datang dia akan memantau talenta lokal. Dan saya rasa ada beberapa pemain. Bahkan saya gembira sekali ya, misalnya Donitri Pamungkas diberi kesempatan, Beckham juga diberi kesempatan, Sayuri masih ada kesempatan juga. Tapi kan ini timnas ini kan dinamis. Ya sekarang mungkin hanya ada beberapa, mungkin dalam kesempatan berikutnya kan akan bertambah lagi, tergantung dari kemampuan mereka yang mereka tunjukkan di dalam klub. Jadi saya rasa sih ini tim yang sangat dinamis, bisa keluar masuk siapapun. Tapi sekarang menurut saya beberapa pemain yang mendapat kesempatan, terutama masih ada Rizky Ridho kan, Donitri Pamungkas juga harus menunjukkan kualitasnya, Sayuri juga harus menunjukkan. Jadi saya rasa sih ini kesempatan yang baik buat mereka, dan mereka pemain muda kan. Jadi kesempatan ini bagus sekali buat pemain-pemain muda. Baik, nah lantas strategi apa nih yang cocok diterapkan oleh pelatih baru? Saya rasa karena mereka terbiasa bermain dengan ofensif ya, dengan pola 3-4-2-1 atau 4-3-3, mereka jarang main 4-4-2 sejak dipegang oleh Sintayong. Jadi saya rasa sih karena ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu tampil bukan saja menyerang tapi juga terengginas, dengan determinasi yang tinggi. Saya rasa sih dengan pemain-pemain yang masih 90% adalah skuad lama, tidak ada masalah dengan itu, kecuali ada beberapa pemain yang terlambat bergabung. Tapi saya rasa sih karena mereka semua pemain yang sangat profesional, tidak ada masalah lah, karena memang dialami oleh semua negara bahwa tim nasionalnya pasti bergabungnya itu paling lama 4 hari. Jadi rasanya sih mereka akan bermain dengan sangat ofensif. Mungkin dugaan saya adalah dengan 4-3-2-1. Baik, 4-3-2-1. Lalu ada yang menarik, setelah 2 tahun absen, Elkan Bagot ini kembali ke timnas. Tanggapan Anda gimana nih, Bang? Ya, Elkan Bagot kan missing rangkaian yang hilang di lini belakang, meskipun lini belakang itu juga udah sangat kuat ya. Tapi dengan kehadiran Elkan Bagot, saya rasa akan memberi opsi yang mewah ya bagi tim Indonesia di lini belakang, karena dia bisa bermain sebagai spill, sebagai back kiri atau full back. Dia bisa main juga sebetulnya sebagai center back. Jadi opsinya banyak ya. Tapi Jai bersama Rizky Ridho yang selalu menunjukkan kemampuan terbaiknya. Ada Kevin Dix juga di lini belakang. Jadi mau main pakai 3 pemain di belakang, mau pakai 4, saya rasa opsinya sangat banyak. Dan ini membuat sebetulnya tim yang diasuh oleh John Herdman ini begitu mewah ya dari pilihan pemainnya. Bahkan di lini belakang itu menurut saya terlalu bertumpuk pemain-pemain yang bagus, sehingga memang persaingannya sangat ketat. Tapi saya rasa Elkan Bagot kembali itu hal yang sangat bagus lah buat Indonesia. Baik, prediksi starting 11 siapa saja nih, Bung Joy? Saya rasa di belakang Emil Eudero udah hampir pasti ya di bawah Mistar. Kemudian kalau di duet center back udah pasti Jai Isdes dan Rizky Ridho. Kalau di kanan kirinya ya kalau mau main 4, ada di kiri ada Elkan Bagot, di kanan ada Kevin Dix. Kalau mau main 3 pun bisa. Jadi rasanya sih di lini belakang seperti itu. Di tengah saya rasa akan menjadi kunci adalah Joy Pelupesi. Dan ini rasanya sih akan menjadi backbone ya. Dan di depan saya rasa pilihannya juga banyak. Ragnar Oratmangun bisa menjadi pemain yang bergerak dari sektor kiri. Mauro Zylstra yang baru saja sebetulnya juga menunjukkan performa yang mengesankan, bisa tampil sebagai ujung tombak. Saya rasa sih backbone-nya pemain-pemain itu. Baik, terima kasih Bung Joy sudah bergabung dengan Anju Sore hari ini. Salam sehat selalu, salam sepak bola Bung Joy. Sama-sama, terima kasih.
Iya,